Hello, my name is Jackson. And my name is Evelyn. Don't forget to like, comment, and subscribe to Nara Adventure Channel. Bye-bye. Di hari selanjutnya juga. Oke. Dengan segala kekompakannya, inilah rentetan peserta dari Dusun Biang yang telah membawakan legenda dari tanah Kalimantan yang bertemakan Panglima Burung. Panglima Burung. Benar-benar realis banget loh burungnya. Sampai bisa gerak-gerak. Luar biasa ini. Oke, terima kasih. Oh iya, di sela-sela ini saya mau menginformasikan bahwa ditemukan dompet warna hijau yang telah terjatuh. Jika ada yang merasa kehilangan bisa langsung ke panggung ya. Ya, sekedar informasi, ada yang kehilangan dompet warna hijau bisa langsung ke panggung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Kalimantan perjalanan kita akan terus berlanjut nih. kemana nih kita kira-kira? Kali ini kita akan menuju ke wilayah paling timur Indonesia, yaitu tanah Papua. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan seorang pemuda yang berani menghadapi seekor naga nih katanya. Bukan pemuda ini ya, naga sekarang ya, bukan ya. Itu beda istilah, itu naganya bukan naga yang itu ya. Kalau yang itu buat teman-teman sekali lagi jangan deh, bukan naga yang itu. Ini adalah kisah legenda dari Papua, bukan dari masa kini ya, yang katanya penakluk naga gak jelas gitu. Buat teman-teman dusun Klepu jangan sampai tercemar dengan hal-hal yang seperti itu. Karena yang naga sesungguhan ada di sini dibawakan dari dusun Pringapus mengalahkan naga. Oke, mohon perhatian juga untuk para penonton yang masih berada di sekitar karpet biru dan di sekitar Brigade, mohon untuk disterilkan. Boleh Mohon untuk disterilkan tidak untuk yang berjualan, mengganggu. itu boleh karena mungkin Agak menepi sebentar ya. kita tidak mau hal yang tidak diinginkan terjadi karena Betul. di sini full property. Di bagian sebelah kiri saya juga, di sebelah kiri panggung dan kanan panggung, mohon untuk disterilkan agar Disterilkan, untuk tidak Bapak. mengganggu jalannya Bapak, kita tidak mau pertunjukan. larang untuk berdagang, tapi tolong dikondisikan ya. Oke. Oke. Minta bantuannya, mohon sebentar Dari teman-teman, dari teman-teman panitia, Dusun Pringapus sudah siap kira-kira ini? Sudah? dari Dusun Pringapus, Oke, silakan untuk Dusun Pringapus. kita sambut dengan meriah. Nama Dusun Pringapus, Biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Pringapus. menjaga nyawa, cita-cita bangsa. Hari ini kita melangkah bersama, menyongsong masa depan, memikir karya, menguatkan persatuan, dan melangkah kecil kita adalah bagian dari perjalanan besar bangsa ini. Mohon untuk menepi sebentar. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Teman-teman, mohon maaf waktunya sebentar. Mohon untuk kasih sudah Oke. Oh, aman ya Pak ya? Aman ya Pak ya? Aman, Oke. sudah? Oke, sudah aman? aman? Oke. Oke, Bisa boleh. dilanjut ya. Mohon maaf atas Oke. kendala teknisnya. Sorry. Sudah diamankan oleh Bapak? Udah aman ya? Aman? Oke. Aman. Boleh dilanjutkan lagi dari teman-teman. Mari terus berkarya. Dusun Pringapus. Luar biasa sekali. Propertinya proper ini asli. Gaspol ya. Silakan. Desa di Papua berdiri sebuah perkampungan yang menggantungkan hidup dari pedagang pantai, pembuatan sambung,
semuanya dewas bersama. Naga itu tidak bisa dibiarkan. Bulan akan pergi ke sungai dan membinasakan naga itu, Nawa. Tapi kalau naga itu sangat malas anakku, mama takut kehilangannya. Tidak, Mama. Bukankah Mama sendiri yang mengajarkan keluar berbagai ilmu selama ini? Dengan ilmu dari Mama, keluar akan menuntut balas dan membinasakan mereka yang telah merebut nyawa Papa. Namun, keluar tak berbunyi. Setelah lulus lambat, bola, dan berenang, itu menunggu restusan ibu untuk berangkat menyusuri sarang naga. Hati-hati anakku. Baik, Mama. Percaya pada Tuhan. Setibanya di tepi sungai Taman Apian, Bima menikmati air sungai yang tenang namun mencekam. Aku mahu naga itu pasti bersembunyi di dalam sungai ini. Dengan menarik tingkah pinggangnya, lalu menarik tingkah itu dan menyebar di atas permukaan air memancing sang penguasa sungai. Benar saja, permukaan sungai terbelah. Kemudian naga raksasa muncul dengan mata merah menyala, tanpa menunggu sedikit pun.
naga yang itu ya, itu udah turut prihatin juga. Semoga teman-teman kita yang ada di sini, yang terutama warga Klepu, tidak ada yang menaklukkan naga yang seperti itu ya. Katanya you are the Dragon Slayer. Bukan Demon Slayer. Kalau ini keren. Realis banget ini. Pengerjaannya Oh, berapa bagus. lama nih kira-kira nih ya? 2 bulan, keren. Antusiasnya, terima kasih. Luar dari biasa teman-teman. sekali. Oke, mohon untuk para penonton yang ada di samping, Di mohon samping kanan untuk kiri mohon diberikan ruang menjauh ya. untuk diberikan ruang karena ini properti cukup besar seperti yang kita ingatkan tadi bahwa ruang untuk penampilan akan memakan banyak tempat. Jadi dari teman-teman mohon bersedia untuk memberi ruang yang lebih Oke. dari penampil kita, dari penampilan teman-teman kita yang sangat kita tunggu-tunggu. Oke, sangat luar biasa banget nih ya. Dari pesertanya juga kompak, dramanya juga menjiwai banget nih kayaknya. Koreografinya Asik. sungguh luar biasa. Fresh, cerita yang baru. Luar biasa dengan pengerjaan 2 bulan katanya. Mateng banget nih ya. Banget udah. Mateng banget. Goreng garing. Ya, mohon diberi jalan untuk ambulan. Amulan. Ya bagi Mohon teman-teman untuk menepi. dari teman-teman Karang Taruna Desa Klepu yang bertugas sebagai blokade, tolong ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangannya untuk teman-teman Puson Prengapus yang antusiasnya sangat luar biasa sekali. Selamat melanjutkan perjalanan dan selamat istirahat. Iya, bagi teman-teman terima kasih ya yang membantu beres-beresin. Oke. Yang membantu bersih-bersihkan, apresiasi untuk kalian. Oh, masih ada Masih rombongannya ada nih. rombongannya. Iya. Oke, boleh agak Apakah akan ada tarian-tarian? ya bentuk antusias dari Dusun Prengapus. Masih ada beberapa penampilan. Iya. Karnaval Prengapus ini ada 170 peserta. Sangat luar biasa. Jadi cukup panjang ya ini untuk pesertanya. Dan jangan lupa ini dari tanah timur, yaitu tanah Papua, tanah air beta. Ini adalah tarian-tarian dari tanah Papua, mungkin yang dibawakan oleh Dusun Prengapus. Membawakan lagu Lampu Lampianku dengan penuh semangat dan diakulturasi dengan budaya modern, menjadikannya tarian yang cukup fresh, cukup modern, Ya, tapi itulah tetap bentuk evolusi dari negara. Ya, kita harus bersatu dengan perkembangan zaman dan tidak boleh melupakan budaya. betul sekali. Oke, sambil berjalan dari teman-teman Prengapus, silahkan maju ke depan, agak dipercepat. Dipercepat ya? Ya, karena di sini durasi juga mempengaruhi penilaian dari juri ya. Mohon untuk dipercepat barisan dari Prengapus. Tanpa mengurangi rasa hormat dan sangat banyak berterima kasih atas antusiasnya dan semangatnya teman-teman Prengapus. Terima kasih. Semangatnya sangat tercermin ini ya, dari antusias warganya dan kekompakannya. Semoga selalu kompak selalu ya. Oke. Mohon untuk peserta yang ada
di sekitar jalan mau untuk diberi jalan. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih atas karyanya. Selamat melanjutkan perjalanan dan selamat istirahat. Oke, karena rombongan dari Pringapus ini sepertinya sudah selesai, kita akan masuk ke dusun yang selanjutnya. Berikutnya kita akan pindah menuju sebuah pulau yang kaya akan kisah kepahlawanan, budaya dan etos yang telah diwariskan turun-temurun gitu ya. Kita akan menuju ke sana Sulawesi yang dibawakan oleh dusun Kaligandu nih. ya, yang akan membawakan cerita dari seorang pelaut yang perjalanan hidupnya penuh dengan petualangan. Sosok yang kisahnya bahkan menjadi bagian dari epos besar masyarakat Bugis yang terkenal dengan Bugisnya ya, yaitu Pulau Sulawesi. Iya, dan hari ini warga dusun Kaligandu akan membawa kita masuk ke dalam kisah tersebut. Dan mari kita sambut dusun Kaligandu. Sebelumnya, untuk tetap menjaga kekondusifan dari teman-teman penonton, mohon untuk disterilkan, jangan sampai mengganggu keberjalanan pertunjukan. Mohon untuk kondusif dan keluar dari karpet biru dan tidak menghalangi brigade. Mari kita sambut Karnaval Dusun Kaligandu Saweri Gading. Tampaknya membawa banyak properti yang sangat luar biasa nih ya. Ada rumah adatnya, ada pelaminannya, ada kapalnya. Ini kira-kira ceritanya tentang apa ya? Pastinya kita juga bertanya-tanya ya, serius, Saweri Gading ini tentang apa? Nanti kita bisa simak bersama yang akan dibawakan oleh Dusun Kaligandu. Untuk jumlah pesertanya ini dari Karnaval Dusun Kaligandu itu ada 160 peserta dengan kostum yang macam-macam nih kelihatannya. Sangat luar biasa, sangat mencolok dengan berbagai ornamen, dekorasi, dan properti. Kalau dilihat-lihat dari kostumnya ini sepertinya ini dari Sulawesi. Bener gak nih teman-teman? Sulawesi kan, bener kan? Kita Betul. Sulawesi betul kan? Cocok sekali. Baik, teman-teman dari Kaligandu sudah siap kiranya? Atau masih butuh persiapan? Nah, inilah yang penasaran dengan Sulawesi, dengan warna Sulawesi seperti ini yang akan dibawakan oleh Dusun Kaligandu. Jujur penasaran. Mohon para penonton untuk menepi agar tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Dan lebih memberi ruang untuk teman-teman kita yang akan menampilkan budaya dari tanah Sulawesi. Akankah ada pelaminan di sana? Akan ada pesta pernikahan di sana? Sudah siap? Oke. Sudah siap? Oke. Sekarang mari kita sambut Karnaval Dusun Kaligandu Saweri Gading. Waktu dan tempat Dipersilakan. Jauh di Jazirah Sulawesi Selatan, berdirilah sebuah kerajaan yang masyhur akan kejayaan dan kebesarannya, Kerajaan Luwu. Dari tanah yang agung itulah lahir seorang putra mahkota yang dikenal dengan keberaniannya, kecerdasannya, serta kesaktiannya. Dialah Saweri Gading. Namanya diabadikan dalam epos Iwa Galigo, salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Namun, di balik kebesaran seorang kesatria, tersimpan sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan takdir
yang tak mampu dihindari oleh siapapun. Raja Luwu dikaruniai sepasang anak kembar, Saweri Gading dan Witen Riabeng. Keduanya lahir sebagai cahaya harapan bagi kerajaan Luwu. Namun, demi menjaga keutuhan kerajaan dan menghindari perselisihan di kemudian hari, sang raja mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Dengan hati yang penuh duka, Witen Riabeng harus berpisah dari keluarganya. Ia dilarungkan jauh dari istana menggunakan tandu berhias permata agar dapat tumbuh di tempat yang berbeda. Sementara, Saweri Gading tetap tinggal di kerajaan Luwu sebagai pewaris tahta. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu. Takdir yang dahulu memisahkan perlahan mulai mempertemukan kembali. Siapakah perempuan di taman itu? Belum pernah kulihat sosok seterik dirinya. Parasnya terlaksana cahaya yang menerangi taman ini. Salam hormat, wahai putri, bolehkah aku mengetahui siapakah namamu? Salam hormat Tuan, hamba bernama Witen Riabeng. Witen Riabeng, nama yang indah, sebagaimana pribadi pemiliknya. Entah mengapa, baru kali ini hatiku merasa begitu tentram ketika memandang seseorang. Apabila engkau berkenan, izinkan aku menghadap ayahanda untuk menyampaikan niat baikku. Apakah Tuan bersungguh hati? Demi kehormatanku sebagai putra kerajaan Luwu, aku bersungguh-sungguh. Marilah ikut bersamaku. Dengan hati yang dipenuhi harapan, Saweri Gading membawa Witen Riabeng menuju istana. Ia berharap restu sang ayah akan menyempurnakan kebahagiaannya. Namun, takdir telah menyiapkan kenyataan yang jauh lebih pahit. Ayahanda, hamba datang membawa niat yang tulus. Izinkan hamba mempersunting Witen Riabeng menjadi pendamping hidup hamba. Anakku, perempuan yang ingin kau persunting itu bukanlah perempuan asing. Ia adalah darah dagingmu sendiri. Witen Riabeng adalah saudara kembarmu. Apa? Saudara kembar? Benar. Kalian dilahirkan dari rahim yang sama. Aku memisahkan kalian demi menjaga keutuhan kerajaan Luwu. Takdir. Saweri Gading meninggalkan tanah Luwu bukan untuk melupakan masa lalunya, melainkan untuk menjalani takdir yang telah menantinya. Bersama para prajurit setianya, ia mengarungi samudera luas, meninggalkan kampung halaman, menembus cakrawala, mencari jalan hidup yang telah digaris baginya. Namun, samudera yang luas tak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah. Tuan, angin bertiup semakin kencang. Lihat, ada sesuatu yang bergerak di bawah kapal. Tiba-tiba, permukaan laut bergolak. Ombak menjulang tinggi seolah hendak menelan kapal Saweri Gading. Dari kedalaman samudera, muncullah seekor siluman laut yang mengamuk. Tubuhnya yang besar mengguncang kapal tanpa henti. Para prajurit mulai diliputi ketakutan, namun tidak dengan Saweri Gading. Prajurit Luwu, jangan biarkan rasa takut menguasai hati kalian. Selama keberanian masih kita genggam, tak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kita. Di tengah amukan badai, Saweri Gading melangkah maju. Perlahan, ia mengelus garis pusakanya. Tatapannya tajam, tak sedikit pun rasa gentar tampak di wajahnya. Seorang kesatria tidak pernah mundur menghadapi bahaya.
Langit pun tak terelakkan. Siluman laut menyerang tanpa henti, namun keberanian Saweri Gading jauh lebih besar daripada amukan lautan. Dengan satu tegasan yang penuh dengan keyakinan, garis pusaka itu menembus tubuh sang siluman. Siluman laut pun lenyap ke dasar samudera. Badai perlahan mereda. Langit kembali cerah, seolah-olah lautan memberi jalan bagi perjalanan sang kesatria menuju takdir berikutnya. Hari demi hari berlalu. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, tibalah Saweri Gading bersama para prajuritnya di sebuah negeri yang makmur dan indah, negeri Cina. Tanpa disadarinya, takdir kembali mempertemukan hatinya dengan seorang yang memiliki paras begitu mirip dengan Wei Tenryabeng. Tuan, lihatlah perempuan yang berada di taman. Ada apa dengannya? Parasnya mengingatkan hamba kepada Putri Wei Tenryabeng. Takdir, apakah engkau sedang menunjukkan jalan yang baru untukku? Salam hormat, wahai putri, perkenalkan, hamba Saweri Gading dari kerajaan Luwu. Salam hormat Tuan, hamba Wei Judai, selamat datang di negeri Cina. Terima kasih, negeri ini begitu indah dan damai. Tuan datang dari negeri yang sangat jauh, apakah yang membawa Tuan kemari? Hamba sedang menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan yang mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan dapat kita miliki. Namun, setiap perjalanan selalu membawa seseorang menuju takdirnya. Semoga perjalanan Tuan berakhir dengan kebahagiaan. Terima kasih putri. Bolehkah hamba mengetahui ayahanda putri? Beliau adalah Raja Negeri Cina. Namun, ada keperluan apakah Tuan ingin bertemu dengan ayahanda? Apabila Paduka Raja berkenan, hamba ingin mempersuntingmu. Jika demikian, silahkan Tuan menghadap ayahanda. Semoga niat baik Tuan mendapat restu. Selamat datang Ksatria Luwu. Apa tujuanmu kemari? Paduka Raja, hamba datang membawa niat yang baik. Hamba memohon restu Paduka untuk mempersunting Putri Wei Judai. Keberanian mengucapkan niat baik belum cukup. Apabila engkau ingin mempersunting Wei Judai, buktikan bahwa engkau memang seorang ksatria. Perintah Paduka akan hamba jalankan. Pengawal, panggil ksatria terbaik di negeri Cina. Dua kesatria kini berdiri saling berhadapan. Tak ada kebencian di antara mereka. Yang dipertaruhkan bukanlah permusuhan, melainkan kehormatan. Tabuhan gendang menggema, pertarungan pun dimulai. Pedang beradu, lantas saling memecoh, serangan demi serangan dilancarkan dengan penuh ketangkasan. Tak satu pun bersedia mengalah, namun pengalaman yang ditempa oleh badai, lautan, dan berbagai ujian menjadikan Saweri Gading semakin berani. Dengan satu serangan terakhir yang tepat mengenai sasaran, kesatria negeri Cina akhirnya mengakui keunggulan lawannya. Aku mengakui kekalahanku. Engkau memang seorang kesatria sejati. Hari ini engkau telah membuktikan keberanian. Aku merestui pernikahanmu dengan Putri Wei Judai. Wahai kesatria Luwu, keberanianmu telah membuktikan ketulusanmu. Hamba datang bukan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk menjalani takdir yang telah digariskan Sang Pencipta. Keberanian telah membuktikan ketulusannya. Restu pun diberikan di hadapan keluarga kerajaan dan seluruh rakyat negeri Cina. Saweri Gading dan Wei Judai dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Hari-hari berlalu penuh kedamaian, hingga kebahagiaan itu semakin sempurna
dengan lahirnya seorang putra yang kelak akan dikenal sebagai Ila Galitu. Tuhan, lihatlah putra kita. Semoga kelak ia menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Kelak ia harus mengenal tanah kelahiran ayahnya. Ia harus mengetahui dari mana asal-usul keluarganya. Karena seseorang yang melupakan asalnya akan kehilangan arah dalam melangkah. Waktu terus berjalan. Saweri Gading memimpin kerajaan Luwu dengan penuh kebijaksanaan. Namun, ia menyadari bahwa setiap pemimpin memiliki masanya. Dan setiap masa harus melahirkan generasi penerus. Dengan penuh kebesaran hati, Saweri Gading menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada putranya, Ila Galitu. Bukan karena ia lelah memimpin, melainkan karena ia percaya masa depan harus diserahkan kepada generasi berikutnya. Setelah menyerahkan amanah kepada putranya, Saweri Gading memilih kembali ke negeri Cina bersama Wechudai, bukan untuk meninggalkan tanah Luwu, melainkan karena perjalanan hidupnya telah mencapai tujuan. Sejak saat itu, nama Saweri Gading dikenang sebagai kesatria yang gagah berani, bukan hanya karena kemenangan dalam setiap pertempuran, tetapi karena kebesaran hatinya dalam menerima takdir. Kisah Saweri Gading mengajarkan kepada kita bahwa keberanian bukan hanya tentang mengangkat senjata. Keberanian adalah kesanggupan menerima kenyataan, menghadapi setiap ujian, serta tetap melangkah meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Warisan budaya adalah jati diri bangsa, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga, menghormati, dan melestarikannya agar tetap hidup sepanjang masa. Demikianlah kisah Saweri Gading, pahlawan dari tanah Luwu. Semoga semangat keberanian, pengorbanan, dan cinta terhadap budaya Nusantara senantiasa hidup dalam hati kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, lestarikan budaya Nusantara, merdeka! Ya, very good. Apa ini? Ada kejutan apa lagi? Dari Dusun Kaligandu? Mau dikasih bunga. So sweet banget. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Dusun Kaligandu yang membawakan kisah Saweri Gading, seorang pemuda dari tanah Bugis. Luar biasa sekali. Wah, ini disambut dengan tarian-tarian Bugisnya. Ini juga kostumnya nih DIY sendiri nih. Keren sekali. Kreativitasnya top of mind sekali. Keren. Katanya
Nusa Tenggara Timur. Timur yang bertepatan di akhir pekan ini. Nusa Tenggara Timur tempatnya di Flores sedang mengalami musibah bencana alam, gempa yang begitu dahsyatnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala, membacakan doa bagi saudara-saudara kita yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur, agar senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan dalam menghadapi musibah yang telah terjadi. Dan karena mereka yang di sana sebagian dari kita juga yang kisahnya akan dibawakan di desa ini, kami turut berduka yang mendalam atas bencana yang melanda di tanah Flores. Oke, sambil menunggu persiapan, kita akan tanya dulu nih. Mungkin ini pengerjaannya berapa lama? Boleh ada yang jawab nggak? Pengerjaannya berapa lama ini? Ada yang tahu nggak berapa? 1 bulan. 2 bulan. 1 bulan, 2 bulan yang bawah 1 bulan. 2 bulan, 1 bulan. 1 sampai 2 bulan. Luar biasa. Antusiasnya keren sekali. Ini hasil kerja keras dari seluruh warga Dusun Tambak Boyo. Ada naga lagi. Oh, banyak naga hari ternyata. Oh iya, agak naga-naga. Ada Kira-kira bakalan bawa apa sih bawa apa Dusun ya? Tambak Boyo ini? Kok kayak ada gunung atau apa ini ya? Dari rumah-rumah, sebuah teka-teki nih. Mungkin dari penonton juga masih bertanya-tanya ya, dari Dusun Tambak Boyo ini akan membawakan apa gitu. Sebagai informasi juga, Dusun Tambak Boyo ini ada 180 peserta, sehingga cukup banyak juga nih ya. Lumayan juga. Lumayan, antusiasnya sangat luar biasa. Luar biasa sekali tentunya. Karena ini adalah bulan kemerdekaan, tentu harus luar biasa yang kita tunjukkan. Bener gak teman-teman dari Tambak Boyo? Harus semangat ya. Waduh, bisa ada perwakilan yang di ular. atas ya? Bisa Ada ular-ular. merapat ke sini aja. Perwakilan yang di atas. Oh iya, mungkin bisa perkenalan dulu namanya Bisa siapa? berkenalan dulu. Dengan Andri. Mas Andri sama Mbak. Perkenalkan saya Galuh Dwi Hasanah. Oke. Udah siap membawakan kisahnya? Sudah siap. Sudah siap, sudah ready Sudah pokoknya. ready. Ready nggak sih? Oke. Nanti Sambil menunggu persiapan, kembali lagi diingatkan bahwa di sini ditemukan dompet berwarna hijau. Bagi yang kehilangan dompet berwarna hijau, bisa langsung ke panggung. Karena ketika saya cek, bukan saya mau isi apa, lihat isinya apa ya, cuma saya cek tidak ada KTP atau identitas lain yang bisa dikenali. Jadi bagi yang merasa, silahkan ke panggung, dompetnya masih ada di sini, dan insya Allah isinya masih lengkap semuanya. Bagi dompetnya, teman-teman yang merasa kehilangan, iya, dompetnya warna hijau sake. Ini mereknya apa? Just for you, originally from Korea. just for you. Iya. Jangan sampai kehilangan ya, dijaga juga Dijaga untuk teman-teman semuanya. teman-teman semua. Ada juga kacamata. Ya, kacamata hitam. Kacamata hitam. Ini kebetulan tidak ada mereknya nih. Oh, dompetnya ibu ya, leres ibu nih, moga-moga. Amit. Ya, dompet sudah ditemukan ya, sudah diambil sama yang punya. Untuk Tinggal teman-teman, kacamata. ya diingatkan lagi untuk berhati-hati atas barang bawaannya, karena kita tidak mungkin mengcover semuanya atas keamanan, tapi jaga barang bawaan kalian masing-masing. Tapi ini makin bikin penasaran, ada kambing, ada ular. Apa sih ceritanya kira-kira? Juga penasaran nih, ada naga di ujung sana. Ada naga juga. Air terjun apa? Gimana? Oh, biar Oke, penasaran. biar penasaran. Ya, kita simak bareng-bareng penampilan dari Udah siap? Udah siap? Udah siap? Gimana udah siap teman-temannya? Oke. Oh bentar, oke. Ini ularnya masih pengen bergerak-gerak dulu. Kasih yang kepanasan udah. Panasan ularnya. Ya, kembali mengingatkan untuk para penonton yang ada di sekitar barikade
dan juga di sekitar Pahu mohon untuk tetap kondusif dan menghargai jalannya pentas pada siang hari ini. Jangan lupa juga untuk sampah-sampahnya, jajan-jajannya juga ditempatkan pada tempat sampah yang sudah disediakan. Ini ada sedikit adegan berbahaya ya, membawa ular ya. Tolong Bapak ularnya dijaga ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Oke, sepertinya sudah siap nih ya. Masih belum? Sudah ready? Masih ready? Udah ready? Oke, baiknya dijelaskan sama pembawanya aja karena udah ada teman-teman di sini. Apa sih yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Dusun Tambak Boyo? Tepuk tangan sebelumnya. Mari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Karang Taruna Semun Gurut Tambak Boyo serta berkolaborasi dengan semua masyarakat Tambak Boyo akan menampilkan drama bertema legenda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tajuk Asal Usul Ile Mauraja atau Gunung Mauraja. Selamat menyaksikan. Alkisah. Hiduplah seorang anak lelaki bernama Raja. Berwajah tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya harus dituruti. Jika tidak, Raja akan merajuk dan marah. Raja hidup dengan ibunya di sebuah rumah sederhana. Suatu hari, Raja melihat ibunya sedang memintal benang dengan tujuan membuat sarung untuk Raja. Mama, sedang meminta kayu untuk apa, Mak? Mama sedang meminta kayu membuat sarung untuk Kona. Raja sangat senang mendengar rencana ibunya itu. Tetapi Raja terus bertanya perihal kapan jadinya kain tenun yang akan dijadikan sarung untuknya. Ini kapan jadinya, Mak? Saya ingin cepat-cepat memakai sarung ini, Mak. Bersabarlah, Nak. Mama sedang berusaha menyelesaikannya. Karena hal itu, Raja menuduh ibunya tidak menepati janji dan merajuk. Mama tidak menepati janji. Saya akan pergi dari rumah. Ibunya pun menjelaskan bahwa membuat sehelai kain itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi Raja tetap meninggalkan ibunya dan pergi ke suatu tempat. Mendengar penjelasan itu, Raja pun terus kepikiran dengan sifatnya yang keras terhadap ibunya. Raja merasa menyesal karena telah menuduh ibunya yang bukan-bukan. Sejak itulah ia mulai sadar terhadap sikapnya yang suka kasar kepada ibunya. Pikiran itu menghantui Raja dalam benaknya. Hari kian mulai malam. Raja pun pulang dan tertidur.
kakek memberikan arahan kepada raja untuk menebus penyesalannya. Harus pergi ke arah matahari terbit pada pagi hari sebelum ayam berkokok ketiga kalinya untuk saya temui di gua ini. Kakek misterius itu kemudian lenyap begitu saja. Saat itu pula raja terbangun ketika ayam jantan berkokok yang kedua kalinya. Ia segera melaksanakan nasihat kakek dalam mimpinya itu. Dalam suatu yang masih gelap, raja berjalan ke arah timur dengan menyusuri hutan belantara hingga akhirnya menemukan sebuah gua. Raja melangkah perlahan mendekati gua itu. Ketika itu ia berada di depan mulut gua. Tiba-tiba ia mendengar suara mengatakan, "Hei anak muda." Suara itu tidak asing lagi di telinga raja, seperti suara kakek yang ada di mimpinya semalam. Tanpa ragu ia pun segera masuk ke dalam gua. Ternyata dugaannya benar. Tampak seorang kakek yang pernah ia temui di dalam mimpinya sedang duduk di atas lembaran batu besar. Raja pun duduk di samping kakek itu. Kemudian kakek memberikan segenggam biji kapas dalam sebuah tempurung kelapa. Kakek itu memerintahkan raja untuk menanam biji kapas tersebut di depan rumah. Setelah kakek memberikan pengarahan kepada raja, raja pun berkomentar, "Saya ingin kembali ke kita rumah, ya." "Baiklah, hati-hati di jalan anak muda." Namun kakek tersebut memanggilnya kembali. Kakek itu berpesan kepadanya, "Hai anak muda, kemarilah dahulu. Sampainya kau di rumah, minta maaflah kepada bapak kau atas kelakuan itu. Hormatilah orang tua kau." "Baiklah nak, saya akan menghormati itu." Begitu selesai berpesan, kakek tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan kejadian itu, muncul seekor ular besar di hadapan raja. Karena ketakutan, maka ia cepat-cepat meninggalkan gua itu. Setiba di rumahnya, raja meminta maaf kepada ibunya. Mama, maafkanlah kita atas Mama. Lihatlah Pak, bahan kapas ini sudah berubah. Iya nak, buahnya seperti kayu yang biasa bapak buat. Coba petik buahnya nak. Baik Mama, akan seperti itu. Buah itu lalu kita jadikan sempurna. Kejadian itu, sikap raja mulai berubah. Kini ia menjadi anak yang halus dan lemah lembut, tutur sabar, menurut dan rajin membantu ibunya. Suatu hari, raja menggembala kambing. Raja pun meninggalkan kambingnya dan tinggal di sebuah rumah.
Rupanya ternyata sampai di depan gua yang dulu pernah ia masuki. Mulanya raja ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara beberapa gadis dari dalam gua. Raja pun penasaran. Dia memberanikan diri masuk ke dalam gua itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat 7 gadis cantik sedang mandi di bawah air terjun di dalam gua itu. Melihat kecantikan para gadis tersebut, muncullah niatnya ingin memperistri salah satu dari mereka. Maka ia dengan diam-diam mengambil salah satu pakaian dari gadis tersebut. Pakaian itu kemudian ia sembunyikan di sebelah lubang pohon. Selang beberapa saat kemudian, para gadis itu telah selesai mandi. Ketika hendak mengenakan pakaian masing-masing, salah seorang dari mereka tampak kebingungan. Di mana beta pengkain? Tadi di sini, sekarang sudah tak ada. Rupanya gadis yang kehilangan pakaiannya adalah si bungsu. Putri bungsu itu pun menangis terseduh-seduh karena belum juga menemukan pakaiannya. Beta pengkain hilang. Melihat keadaan itu, raja pun keluar dari persembunyiannya. Lalu menghampiri gadis-gadis tersebut, raja menenangkan dan menawarkan bantuan kepada para gadis. Ada apa ini? Mengapa kakak ini menangis? Tadi satu hilang kainnya, kakak. Bagaimana jika kita bantu kakak ini cari kainnya? Iya, kakak. Bantulah adik kami ini cari kainnya. Raja pun berpura-pura mencari kesana kemari hingga ke bagian luar gua. Saat para gadis tersebut tidak melihatnya, cepat-cepatlah ia mengambil pakaian itu dari dalam lubang pohon, kemudian kembali masuk ke dalam gua. Sembari raja memberikan pakaian itu, para gadis menceritakan asal-usul mereka. Apakah ini potong kain, kakak? Iya, ini beta pengkain. Terima kasih, kakak. Sudah membantu beta pengkain. Mendengar cerita itu, raja langsung teringat pada si kakek yang waktu itu menghilang dan berubah menjadi seekor ular. Raja pun mulai sadar. Ternyata kakek yang pernah menolongnya itu adalah kejelmaan ular. Raja juga mengungkapkan niatnya untuk membuat istri itu bungsu. Hai kakak, apakah kau mau kita jadikan istri? Beta berapa kalau mau dijadikan istri, kakak? Tetapi kakak harus bertemu dan meminta restu dulu dari beta pun kakek. Raja kemudian diajak oleh para gadis itu pergi ke rumah mereka dan bertemu dengan sang kakek. Sesampai di rumah para gadis, mereka menemui kakek dan menceritakan kejadian yang lalu, serta sang bungsu memberitahukan kepada kakaknya bahwa raja berniat untuk mempersulit dirinya. Kau tunggu di sini, kakak. Saya akan menemui kakek saya terlebih dahulu. Baiklah, silakan Nona.
seluruh warga kampung. Hei, kemarilah. Hei, kemari semuanya, kemari. Kemarilah. Raja sudah menikah dengan seekor ular. Mari kita usir mereka. Jika tidak, kampung ini akan terkena musibah. Iya, benar sekali. Mari kita usir mereka. Takut dengan keberadaan ular tersebut, warga pun beramai-ramai mendatangi rumah itu. Saya tidak tahu, sepertinya warga kampung sudah mengetahui bahwa Kasya orang putri ular segera berlindung. Lu adalah putri ular, kau harus pergi dari kampung ini. Mari kita bakar saja rumahnya. Bakar saja. Kemudian warga kampung itu membakarnya. Raja dan putri bungsu pun tidak bisa berbuat apa-apa karena peristiwa itu terjadi sangat cepat. Mereka pun tewas terbakar. Salah satu dari saudara putri bungsu mengetahui peristiwa itu. Lalu saudaranya melaporkan kejadian itu kepada sang kakek. Kakek, si bungsu dalam keadaan bahaya. Sepertinya warga kampung sudah mengetahui bahwa ia adalah putri ular. Mendengar kabar itu, warga putri bungsu amat marah dan berkata, "Sialan! Lalu bagaimana keadaan si bungsu?" Dia telah dibakar oleh warga kampung. Kita tidak bisa menolongnya. Dia harus terbakar. Kurang ajar! Mari tunjukkan kekuatan kita. Bagaimana jika kampung itu porak-poranda tertimpa gunung? Akhirnya keluarga putri bungsu menggunakan kekuatannya dan berubah menjadi ular raksasa. Masyarakat setempat menamakan gunung itu Ile Mauraja atau Gunung Mauraja. Demikian cerita legenda Ile Mauraja dari Nusa Tenggara Timur. Pesan moral yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah hendaknya kita tidak menyalahi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena hal itu akan mendatangkan musibah seperti halnya yang terjadi pada si raja. Sebelum kami menutup penampilan ini, mari sejenak kita tundukkan kepala. Kami warga Tambaboyo turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana. Semoga
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut kasih. penampilan dari Dusun Tambak Boyo. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Tambak Boyo. Begitulah kisah dari